GG Podcast, bincang bintang bukan sekedar viral. GG Podcast, dimana sekarang juga sangat spesial karena melihat juga sekarang saya pakai baju biru. Kenapa saya pakai baju biru? Karena kita sekarang sedang membicarakan tentang air. Nah, air apa dulu nih? Nah, air ini yang biasa paling sering digunakan sama masyarakat kita, yang paling penting yang ada di rumah-rumah untuk air minum dan segala macam. Ya, siapa lagi kalau bukan Perumda Air Minum Tirta Sewaka Dharma, atau yang biasa dikenal PDAM Denpasar. Nah, kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang spesial juga. Langsung kita datangkan direktur utamanya. Oke, langsung aja kita ngobrol-ngobrol dengan beliau, dengan Bapak Ide Bagus Gede Arsana, Sarjana Teknik. Ya. Om Swastiastu atuh. Om Swastiastu. Kita panggil Tuaji aja ya. Nah, biar lebih akrab gitu. Lebih kekeluargaan ya. Apa tuh mungkin bisa dideketin dikit mic-nya. Nanti kita lebih kekeluargaan. Ya. Kalau nanti dirut nanti kesannya beda nanti. Iya, betul. Terlalu formal ya. Formal gitu. Gimana kabarnya tuh? Sehat? Sehat. Harus pressure begitu, harus tampil. Harus fit ya. Harus semangat. Ya, betul. Ya, kalau jadi dirut enggak semangat nanti masalah juga. Setuju. Ngomong-ngomong udah berapa lama tuh jadi dirut Perumda Air Minum niki? Yang di tahun 2000 aktifnya 2016 Januari. 2016 nih. Januari. Pelantikannya 4 Januari. Sudah 6 tahun ya. Ya, kurang lebih. Gimana tuh suka dukanya niki jadi dirut PDAM? Ya, kalau bicara suka dukanya harus bicaranya yang segar-segar aja, yang suka-suka aja. Suka-suka aja ya. Jangan bilang dukanya. Kalau bilang duka nanti turun tensinya. Kan banyak nih tuh masyarakat kita nih adanya cuman keluhan aja, maksudnya masyarakat kita nih kan dikit-dikit ada yang air pumpnya mati ngeluh, terus ada yang kritik apa ya. Tapi kan dibalik itu semua nih kita harus luruskan bahwa tidak mudah juga menjalankan perusahaan ini gitu. Wenten tantangan dan rintangan-rintangan terutama dari masyarakat juga ya, maksudnya kritik dan keluhan dari masyarakat. Nah, antisipasinya gimana tuh? Langkah-langkah yang sudah dilakukan PDAM mungkin untuk menciptakan atau memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Terima kasih Pak. Sebelumnya. Tentunya yang pertama yang jadi pegangan adalah bagaimana kita bisa menjalankan misi wali kota itu sendiri untuk pelayanan. Nah, di dalam pelayanan tentunya namanya pelayan tidak jauh beda kayak pelayan rumah tangga. Kalau aman, bosnya aman. Kalau salah pasti diinjak wajar. Kita pelayan. Pelayan. Betul. Kita membantu bagaimana masyarakat Kota Denpasar sebagai misinya Pak Wali Kota juga kontinuitas pengaliran air dan air yang sehat. Itu. Kalau kita bicaranya jadi direktur lain ceritanya, bukan. Kita melayani bagaimana ke depan. Untuk ke depan lagi kita akan lebih baik bisa melayani masyarakat dengan kontinuitas pengaliran itu sendiri. Betul. Salah satunya tentu kita petakan dulu dari 6 tahun kita petakan pelayanan Denpasar ini di mana sih masalah yang paling urgent dari seluruh. Kita tidak bisa di dalam pelayanan itu ngebalik ke depan tangan seperti itu. Kita harus sisir dulu satu persatu. Nah, ikuti satu persatu dan apa yang diperlukan di lokasi itu. Nah, dari situlah baru kita petakan 1, 2, 3, 4. Yang mana nanti seperti apa yang dilakukan, yang di serangan yang dulu boleh kata ribut-ribut. Karena di serangan itu seperti contohnya serangan yang sudah berjalan. Di situ kan wilayah Kota Denpasar dan yang turismenya, daerah pariwisatanya. Betul. Nah, disitulah kita maksimalkan dulu. Kita harus buat dia di situ penampungan. Dan di serangan itu lahan juga sudah sempit Pak. Kan begitu. Nah, di situ kita harus petakan dulu di situ yang paling urgent dan seperti apa yang saya sampaikan tadi itu daerah pariwisata. Ini dunia lah.
Nah disitulah kita lakukan pemetaan di awal, di hilir di awal. Di sana di Serangan juga susah mencari air kan, airnya payo Pak di sana, pun bisa campur masalah. Nah ini kita berusaha seperti situ dulu, sesuai dengan kemampuan kita. Yang kedua, kita bicara seperti di Perumnas Menang Maning. Tahun pertama di sana, tahun ketiga di Menang Maning kita lakukan pemetaan, dan itu pun berdasarkan kemampuan juga. Kemampuan kita sumber air uangnya itu dari mana, sumber dananya ini. Karena pemerintah pusat juga tidak mungkin melakukan itu di situasi sana. Jadi kita bangun di situ. Reservoir itulah kita bangun. Setelah reservoir, sekiranya apa lagi nih? Kayak gitu. Harus kita melihat yang di hulu lagi, yang kita bangun yang di petaannya daerah timur kayak di Penatih ke timur Siolan itu, termasuk juga ke baratnya. Nah, ini harus di satu persatu kita lihat. Nah di situ kita sekarang bangun kanal yang baru diresmikan kemarin Pak Wali Kota. Betul. Nah ini untuk produksi. Nah di produksinya baru kita melihat, dan itu bisa kita lakukan dan sudah selesai. Nah, dan saat ini walaupun itu belum boleh katakan sempurna banget, tapi kita sudah berlangkah. Dan konstruksi itu sudah dilakukan, minimal sekarang harus dipelajari kelemahan konstruksi yang dilakukan itu, pemetaan itu. Nah nanti akhirnya di tahun berikutnya tentunya ada penyempurnaan dia di semua lini. Terkait dengan apa yang kita sudah bangun sesuai dengan sumber daya kita dan kemampuan keuangan. Nah tentunya kita sekarang ada mitra kerja lagi, yang dari SPAM regional, yang dari Penet dan Petanu. Nah ini semua arahnya tujuannya meningkatkan pelayanan secara kontinuitas dan merata. Itu. Nah tentunya nanti kita akan dasarnya karena kemampuan, tentunya kita kalau soal kemampuan di berapa kita punya uang, di mana uang itu bisa kita gelontorkan untuk nanti jangan sampai gelontorkan di A, uangnya rendah. Tepat sasaran. Harus tepat sasaran. Betul. Nah, harus tepat sasaran dia di situ. Inilah kita di program-program seperti ini menjadi pemikiran, dan kita sudah buat business plan yang untuk 5 tahun, program 5 tahun. 5 tahun ya kan. Di situ di tengah-tengah itu kan dalam perjalanan 5 tahun itu tentunya ada perubahan dia. Yang paling urgent yang mana? Memang kita bisa rencanakan 5 tahun, cuman tentunya kita harus mencari yang percepatan penanganan masalah dan dampaknya terkait dengan perusahaan itu sendiri. Itu yang sering kita lakukan. Berarti tadi Atu bilang ada pembuatan kanal nih. Ya. Berarti apakah nanti ada dampak positif yang cukup signifikan dengan adanya kanal ini Atu? Dalam artian fungsi kanal itu sendiri gitu. Itu pasti. Pertama kita kan membuat itu kanal itu seperti apa yang kita sudah jalani sudah 1 bulan saat ini, pas 1 bulan ini. Tanggal 27 pas Pak. Kita pas 27 bulan pas ini. Minimal ada pengurangan terkait dengan kesibukan keruwetan di lapangan. Kita bisa atasi walaupun tidak 100, minimal 60%. Penanganan masalahnya sudah kita bisa atasi. Nah, kedua, nanti baru yang 40% itu kira-kira perlu disempurnakan lagi, di mana kita harus tambah menjadikan dia 100%. Akhirnya ada di situ meyakinkan bahwa kanal itu bisa kita layani kontinuitasnya dengan mungkin seperti yang kemarin ada boleh katakan air bah, air banjir, stop produksi. Nah inilah kita kan kemarin sih ada air banjir tapi tidak begitu maksimal, dan kita bisa atasi. Nah ini, tapi untuk ke depan tentunya kita tidak berhenti untuk menyikapi itu. Akhirnya apa yang menjadi harapan kita di Perumda sesuai dengan instruksi Pak Wali itu, kontinuitas itu dapat terlaksana dengan bagus. Betul. Itu adanya. Nah,
Jadi kan kita ini juga podcast kan sebenarnya dalam rangka menyambut ulang tahun PDAM nih, Ki. Perumda Air Minum Tirta Silaka Dharma yang ke 25 tahun. Ya. Udah cukup. Ya, udah cukup. Udah dewasa lah. Udah dewasa Udah lah. Kalau 25 Niki udah ya, sudah. Nah, kan Niki kan banyak Niki juga masih ada keluhan nih, terutama di musim hujan nih gitu. Ya. Ada yang ngeluh kok airnya keruh kalau musim hujan, terus sering macet, ya matilah sering mati. Nah, mungkin bisa jelaskan nih mungkin penyebabnya apa biar masyarakat kita tahu. Jadi dalam hari ini kan kita juga harus meluruskan polemik-polemik yang ada di masyarakat supaya masyarakat tuh tahu kalau musim hujan kan airnya kadang-kadang beberapa yang keruh, suka macet. Nah, itu penyebabnya dan langkah-langkah ke depannya gimana itu? Itu dah seperti apa yang saya sampaikan tadi. Ada memang produksi salah satunya di kita yang di Blusung, produksi kita WTP kita di Blusung, ada yang di Waribang pakai air permukaan juga, ada yang dari Spam regional Penet dan Petanu. Nah, di sini kan ada sumber airnya, ada yang dari Ayung, yang ada yang di Ayung itu yang di Blusung, ada yang di Penet, yang di daerah Tabanan kalau nggak salah Penetnya itu. Nah, di sini juga sumbernya dari utara juga. Kita sebenarnya berharap kalau kita masalah yang di Blusung sebut air bah boleh kata, tentunya Penet itu dan Petanu aman kan, bagi harapan kan. Ya ternyata di dalam pelaksanaan lebih sering kita lakukan kalau kita kena musibah, tidak jauh beda dia kena musibah juga. Nah, berarti apa yang kita lakukan dengan musibah-musibah seperti ini akan menjadi pemikiran kita ke depan. Di salah satunya seperti apa yang kita lakukan sekarang, minimal harus membuat penampungan air baku dulu. Pengenapan air baku menjadikan air jernih jadi bisa diolah. Nah, di salah satunya kita sudah lakukan seperti apa yang kita sampaikan tadi. Di kanal itu salah satunya seperti itu. Nah, mudah-mudahan seperti apa yang sudah kita alami sekarang dengan Penet dan Petanu ini, nggak jauh beda Pak, harus ada perubahan. Akhirnya apa yang menjadi program kita ke depan, continue itu dengan MOU juga kami dengan Spam regional, Penet dan Petanu ini menjadi kenyataan. Yang sampai saat ini kita MOU kita 300 baru kita bisa ambil 50% dari itu. Karena itu tadi mungkin sistem yang di Penet Petanu itu nggak jauh beda dengan sistemnya kita yang dulu Pak. Sistemnya yang dulu. Nah, di satu sisi kita juga kemarin sudah mengajukan Penet dan Petanu untuk mengajukan penampungan air di Kota Denpasar. Ditampung dulu di Kota Denpasar, baru kita berikan ke masyarakat. Oleh booster sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan tekanan berapa yang diperlukan. Itu. Nah, seperti ini kan ini belum terrealisasi juga, belum terrealisasi. Dari provinsinya, dan kita sudah ajukan kemarin yang di Penet, yang di Petanu kita sudah ajukan di Dukat Belok lokasinya untuk penampungan airnya. Dari situ kita bisa transfer ke pelanggan sesuai dengan keinginan kita, keinginan kebutuhan di lapangan. Yang di Penet juga begitu, kita tampung di Padang Sambian, dibuatkan reservoir di Padang Sambian. Dari reservoir itulah kita tembak ke pelanggan dengan kebutuhan tekanan. Ya, ini yang belum terlaksana, yang akhirnya kita injeksi konek langsung ke pipa kita. Nah, jadi masalah di situ. Masalahnya apa? Karena tekanan Penet yang lebih kecil dari tekanan kita. Kita butuh tekan 3 bar gitu atau 4 bar, dia kasih 1,5, nah nyambung dia. Airnya tidak bisa bisa dialirkan dengan dorong aja di akhirnya. Yang untuk kebutuhannya itu yang jadi masalah. Sebelum kalau kita butuh 150 dapat 80 jadi masalah di situ. Ini yang paling sering kita dengungkan. Mudah-mudahan dari provinsi juga Spam regional ini pada kesempatan yang baik ini melalui podcast ini beliau mendengar dari Pak Kadis dengan siapa yang berwenang di situ, mendengar bahasa kita ini, akhirnya mudah-mudahan dapat direalisasikan. Ini masyarakat juga harus paham ya. Dasarnya pada pertimbangannya, kalau mati Penet Petanu mati, atau ya apalagi kita di Blusung, semua masyarakat pelanggan yang tahu PDAM, bukan Spam regionalnya. Nah,
Ini hari kita berribut di atas dengan pemilik boleh Kasbam regional dengan kita. Karena kita dijewer juga di bawah dengan bener, konsumen. Jadi masalah juga. Ya, ini yang perlu kita luruskan. Dan pernah juga kita terkait dengan penet itu, kita mengundang kades-kadesnya, lurahnya, saya hadapin dengan Kasbam regionalnya. Jadi tujuannya apa? Untuk mengetahui bahwa yang di daerah barat itu kami memang alirkan dari penet. Kita pembelian dari penet kita lakukan. Nah, kalau emang nanti ada masalah di penet tentunya pelayanan terganggu, dan itu pun berangkat dari semuanya itu ya sekarang apa yang menjadi dulu ya namanya meribut di masyarakat itu udah turun lah, karena pemahaman ini pemahaman, dan kita juga tidak mungkin akan berbuat apa ya namanya setiap siapa mau jelek kan begitu jawabnya siapa. Tentunya kita akan berusaha mencari yang terbaik lah. Betul. Tapi semua itu kan tergantung pada kemampuan. Satu memang kemampuan kita terkait dengan material, keuangan. Dua SDM. Kan begitu. Kami sependapat karena SDM kami juga terbatas. Nah, karena situ kan perlu juga tidak bisa melihat air naik langsung diproses. Nah, seperti itu. Air ini perlu diatur di lapangan, prosesnya tidak semudah apa yang diomongin masyarakat. Oke, gue ada ngalir. Pertama, kita jangan air itu ada water hammer, tabrakan di dalam pipa. Ini harus pengaturan valve-nya harus diatur pelan-pelan. Pengaturan valve pun juga tidak seperti baru pipa besar dibuka sembarangan, tidak dibolehkan. Ini kan menjadi deliknya itu water hammer itu tadi. Tabrakan air itu ledakan dia muncul. Yang kedua, ya infrastruktur Pak. Di Kota Denpasar udah tahu lah infrastrukturnya. Infrastruktur Kota Denpasar yang namanya kota tumbuh ini. Minimal kita harus bisa pipa kita di mana jelas sudah. Ini kan tidak. Begitu dulu kita pasang contoh jalan nangka lah. Yang dulu jalannya 3 meter, itu batu geladak dulu. Dipasang pipa di sana kayak ular, jalannya begitu dilebarkan di kanan kiri diambil lurus dia kelihatan kan. Nah, pipanya ada di kanan ada di kiri. Karena di infrastruktur itu begitu dia membuat lurus di bawah kan tidak berubah dia. Pasti dia itu pipa besar loh. Apalagi pipa kecil yang 3 inci paling tinggi. Ini masalah juga itu yang di infrastruktur kita bicara. Yang kedua umur pipa yang masalah. Umur pipa sampai sekarang di 50 tahun. Batas normal umur pipa itu di 30 tahun gitu Pak. Sekarang sudah boleh katakan 50% ya. Ini sudah jadi masalah. Nah, ini infrastruktur. Yang ketiga kedalaman pipa akibat infrastruktur naik di aspal naik. Sampai tebalan aspal itu Kota Denpasar sampai di 50 Pak. Sini sekarang loh. Nah, turunnya itu baru pipa kita sekarang posisinya sampai 2,5-3 meter. Nah, disinilah masalah airnya di Kota Denpasar. Maka hati-hati, dan apa yang menjadi tolak ukur kita pengaturan balap itu banyak yang sudah teruruk juga. Pengaspal itu karena kerjanya itu tidak ada koordinasi. Begitu di aspal, begitu ada interkontrak aspal, disikat saja. Akhirnya ujung balap kita lah yang ketanam. Balapnya, istilah balap itu pengaturannya. Ini yang perlu menjadikan ke depan ini. Nah, kan saya pernah dulu pengangkatan box balap. Nah, ini penduduk balap itu kita angkat gitu kan. Dan programnya Kota Denpasar kan tiap tahun ada pengaspalan zaman dulu loh. Itu yang di teknis kita bicara. Akhirnya ini menjadi kelimpungan juga terkait dengan data itu. Nah, ketiga kita bicara konsumen akhirnya sekarang. Di konsumen, begitu kita sekarang ada peningkatan pelayanan, ada penambahan kontinu pengaliran. Nah, di sini pun juga tentu akan ada perubahan Pak, di dalam pipa. Yang di dalam pipa turbulensinya itu. Nah, turbulensi ini namanya mungkin ada kotoran, mungkin bekas-bekas perbaikan itu masuk dia ke dalam kan jadi masalah ini. Nah, seperti apa sampaikan tadi,
saya dapat air loh. Belum tentu juga begitu air tekannya tinggi, begitu kita berikan produksi air bagus, belum tentu di konsumen juga aman. Karena continue kita dapatkan air, ada turbulensi di dalam pipa. Turbulensi ini akan menutup connecting lubang-lubang air ke konsumen. Karena ketarik dia, tutup dia. Nah disitulah kadang-kadang kita harus membongkar lagi di bawah, di infrastruktur kita lubang, di connectingnya, di induk sampai ke gang bisa dapat air. Karena di induknya itu, di pipa yang penyadapnya itu ditutup dia oleh itu benda-benda apalah kotoran itu, tutup dia, tersumbat. Hari bisa pelanggan pun dapat air. Seperti apa yang kemarin di Sulatri itu, Turi. Begitu kita bongkar, adalah kerak muncul di situ kan. Kita kan ada pipa bajanya, kan ada pipa PVC-nya di sini, connectingnya pakai klemnya pakai baja kan. Nah timbullah kerak sana, penebalan kerak akibat mungkin dulu airnya kecil, pelan-pelan dia mengendap di sana. Begitu kita tekan lagi, kasih yang lebih besar, lebih banyak kotoran masuk, lebih ketekan lagi. Nah hilanglah airnya di situ, mengarah ke mana air yang lebih rendah, mana dia lebih aman, ke sana dia tidak mau memperbaiki yang sumpat itu airnya, dia mau sendiri-sendiri aja. Nah disitulah kita harus bongkar lagi, mencari kebenaran itu, connectingnya di mana, dibongkar. Tahu di situ ada kotoran yang boleh katakan benar-benar, boleh katakan ada batu, kerikil gitu. Disitulah masuk dia, yang ujung-ujungnya harus dibersihkan, harus dibuka semuanya. Karena infrastrukturnya di bawah, bukan di atas. Kabel PLN kan. Kalau kita bicara PLN, gitu, sering orang bilang kalau enggak apa kenapa ada PLN kan kabelnya di atas. Kelihatan korsletnya. Betul. Kalau di dalam tanah. Kalau kabel paling enggak lebih bisa awal kita tahu titik rusaknya di sini. Di sana. Kalau di situ susah di situ. Karena di dalam tanah itu. Apalagi dalam tanah sampai 2 meter 3 meter. Kita harus menunggu di mana nih ya. Akhirnya kita ambil asbil. Asbil itu kita ambil, baru kita bisa pelajari. Tidak semudah apa juga, belum ada asbil betul-betul seperti itu. Asbilnya memang pedoman. Cuman kita harus mencari itu di mana titik asbilnya ini, titik penyadapannya ini. Betul. Ini yang jadi peranan juga jadi masalah di lapangan. Orang kita juga sering di lapangan seperti itu. Begitu digali, nggak kena, gali lagi sebelahnya, gali lagi sebelah, sampai kita mengambil tiga gali. Nah inilah akhirnya kita dianggap perusak jalan jadinya. Karena infrastruktur itu tidak disediakan. Kalau emang disediakan infrastruktur kan gampang. Itu pun juga belum sanggup. Kemarin juga kami sudah sampaikan itu di Permendagri. Tidak semudah itu. Kalau kita bicara infrastruktur, kita bicara pelayanan minum di Kota Denpasar. Kalau apalagi pandemi kemarin Pak, itu termasuk berpengaruh nggak terhadap program-program infrastrukturnya karena pandemi? Kita di pandemi betul Pak. Ini kan soal anggaran nih Pak. Pandemi itu kemarin tentunya ada perubahan pasti. Pasti ya Pak ya. Itu perubahan pasti akibat dari apa yang kita perkirakan kemampuan masyarakat Kota Denpasar. Rata-rata pembeliannya anggap rata-rata ya. Pembelian 20 kubik per konsumen. Betul. Begitu kita masukkan program 20 kubik per konsumen, yang dulunya mungkin bisa tingkatkan, ternyata di dalam pelaksanaannya sampai 17-18 kubik. Ada penurunan dia, penurunan pemakaian air rata loh. Nah kalau penurunan itu berarti tidak terjual dong. Yang lagi 2 kubik itu kan kali 89.000 konsumen, seperti itu. Nah kalau tidak terjual lagi 2 kubik itu kali sekian, otomatis kan pendapatnya turun. Penjualan airnya, kita bicara penjualan air. Ini apapun itu airnya. Di satu sisi pada COVID itu masyarakat butuh air Pak. Butuh air, cuci tangan sampai datang dari keluar cuci tangan. Nah di satu sisi penjualnya menurun. Kita pahami itu karena efisiensi air. Mungkin buat cuci aja mungkin cuci muka aja, mungkin mandinya sekali dan 2 kali kan begitu. Logikanya. Tapi mudah-mudahan Kota Denpasar tidak seperti itu kan begitu. Nah ini yang jadi masalah juga. Tapi begitu ada penurunan pemakaian air,
Kita tidak boleh turun produksi, tak boleh. Produksi tetap harus. Karena apa? Karena gravitasi tekanan dari hulu ke hilir ini tekanannya harus sama. Betul. Tekannya harus sama. Kalau kita turunkan produksi, atau juga pemakaiannya turun, nanti tidak nyampe airnya ke hilir. Makanya di situ dilemanya di situ, jadi sisi ada penurunan pendapatan, penurunan pemakaian, dan produksi harus distabilkan dan ditingkatkan dan diatur di lapangan lagi. Karena ada perubahan-perubahan seperti itu. Ini emang tantangan 2 tahun kemarin. Nah di satu sisi kita kan tidak mungkin bicara tarif apa bentuknya, kan sudah 3 tahun kita tidak bicarakan tarif. Karena tidak elok dong di situasi COVID, di situasi masyarakat Kota Denpasar kena musibah, kita naikkan tarif, nggak mungkin. Saya pun merasakan itu. Jangankan yang masyarakat yang boleh kadang tidak tetap, apalagi orang kita tetap aja masih bingung. Ini apalagi yang tidak tetap kan begitu. Nah apalagi Pak kalau kita merunut kejadian kan banyak seperti ini Tuh Haji ya. Orang kadang tidak sadar loh. Pamnya dia meterannya itu ada kebocoran nih. Pipanya itu ada kebocoran di rumahnya. Nah, kan bocor kan kecil tapi kan kalau diakumulasi besar akhirnya. Nah, kita pada saat dia bayar di bulan berikutnya bengkak. Otomatis kan ada protes nih. Nah, itu gimana Pak? Maksudnya mengantisipasinya, apakah ada kebijakan atau keringanan atau napi mungkin kedepannya sosialisasinya lebih digalakkan Pak? Nah, sebenarnya begini Pak. Ya memang sosialisasi bagian dari kita untuk menyampaikan permasalahan itu. Yang kedua, apa pembengkakan itu jangan Pak menetes pada siang hari Pak lihat. Pak harus melihat pada malam hari. Gimana sih kecepatan air? Di malam hari itu, di malam hari itu kan kosong Pak. Orang udah pakai air boleh katakan. Banyak. Benar. Akhirnya kita tidur, semua tidur, meterannya di malam hari di non puncak boleh katakan tuh. Jadi bisa 10 kali dari di pemakaian puncaknya. Kan begitu. Kalau siang hari masih kecil lah, karena masih orang aktivitas tinggi. Malam hari tidur semua tekanan lebih tinggi karena pemerintah airnya sudah normal boleh katakan penuh di pipa. Air ketekan dia. Sifat air kan begitu. Kemana dia lebih rendah, dia akan keluar dari situ kan. Ini tidak disadari. Akhirnya ujung-ujungnya kita bicara biaya kan Pak. Tapi kalau bicara biaya, kita bisa membantu atas toleransi itu berupa cicil. Dicicil ya Pak? Dicicil. Diangsur ya? Karena sistem kita. Kalau dia pakai 10 bayar 10, sudah sistemnya. Sistem yang harus dibayar seperti itu. Tapi kalau emang bisa dikebijakan, dari mana? Kebijakan. Kalau 1-2 ada masalah lah. Tapi kan harus adil kita bicara. Kita harus adil. Disitulah kita buat payungnya adalah cicil ya. Biar bagaimana masyarakat itu bisa tetap pakai air minum. Tapi apakah mungkin Pak, apakah ini sudah dilakukan apa belum? Niki kan contoh misalnya beberapa petugas-petugas di lapangan tetap memberikan sosialisasi kepada masyarakat rumah tangga untuk ngecek. Kadang kan mereka nggak ngecek nih Pak. Yang ngecek ini petugas apa itu juga dilakukan Pak? Kita kan kalau kita bicara rasio jadinya, bicara rasio di situ. Ada memang tugas kami di lapangan di bagian Humlang, Humbung Langanan untuk checklist terkait apabila itu kejadian Pak. Tapi tidak kejadian kita mengurangi karena kita terbatasan rasio 1.000 pelanggan 4 orang Pak. Rasionya 1.000 pelanggan 1.000 itu kami tekan seperti itu. Maka kan 1 banding 250. Betul. Kalau memang semakin bisa sedikit lebih bagus. Karena ini menjadikan kinerja. Perusahaan itu kan sebagai kinerja. Tidak bisa kita bicara menampung yang ujung-ujungnya berdampak di perusahaan. Intinya perusahaan itu kita sekret Pak. Sebenarnya begitu. Nah, ini yang kami untuk ke depan ini bagaimana kalau orang bicara namanya perusahaan sehat itu melihat juga rasio itu salah satu. Juga pendapatan, cost recovery-nya,
sesuai dengan Permendagri kewajiban yang kita harus lakukan. Gitu. Tidak bisa kita di perusahaan itu tidak atur itu salah satu. Sasar itu salah satu, dan kita itu ke depan termasuk juga gini. Berapa sih karyawan itu dapat kerja sehari? Analisa sebeban kerja. Analisis beban kerja ini perusahaan berdasarkan nanti baru kita bicara KPI. Ya, berkinerja dia, dapat bonus dia. Itu kalau bicara perusahaan yang sehat di situ. Nggak bisa kita harus terima yang berdampak dan beban semua. Beban pada perusahaan. Berdampaknya lagi kalau di perusahaan ini minimal SDM-nya itu harus yang loyal, yang mampu dan tunduk. Betul. Sesuai dengan apa instruksi dari manajemen. Banding manajemen itu salah satu. Kalau kita bicara loyal dan berdedikasi. Berdedikasi tidak bisa kita. Makanya saya paling sering saya bicarakan bedakan ASN dengan perusahaan. Betul. Karena ASN itu sudah dapat pendapatnya dari pusat boleh katakan itu. Kalau kita dari kita sendiri. Betul. Tergantung besar kecilnya pendapatan perusahaan itu. Kalau loyal perusahaan mampu, perusahaan mengelola SDM-nya tinggi, pendapatnya di situ ada reward. Kan begitu. Ada insentifnya. Ada insentif. Ada pensiunan juga di situ. Kalau gimana bekerja nanti mana nih orang. Kita harus dikejar waktu. Untuk melaksanakan itu. Tidak bisa kita 24 jam loh APD tidak bisa dimatikan. Karena cepatnya pelayanan. Kita kontrol malam-malam Pak, ambil kencing itu jam 2, bangun jam 12, bangun jam 2. Kita lihat gimana sih kondisi di lapangan. Bagaimana sih kondisi di produksi. Kita lihat AP dulu. Respon cepat, Pemdanya ambil, aman. Minimal kita amannya di stok air. Stok air kita tinggi, udah di penuh reservoir, kita sudah aman. Persediaannya ini. Benar. Ini makanya ini kita kalau kita di stok sudah aman, tidurnya nyenyak. Kalau stok 200 saja, 2 meter aja, 2,5 aja malam itu di posisi itu reservoir stok kita langsung calling malamnya. Kita di mana masalahnya nih? Kenapa? Pasti ada sesuatu. Ada sesuatu di situ. Akhirnya kita tahu sebab akibat. Semua itu besok kalau ditanya boleh katakan dari wali kita bisa sampaikan bahwa ada kondisi. Dan kita share dulu kalau memang ada masalah. Seperti itu. Kita memang di manajemen boleh katakan yang terkait, apalagi kita 24 jam. Kita siapa operatornya, kita telepon operatornya dan sayang gimana kalau ini kewajiban kita untuk didireksi untuk menjaga kestabilan pelayanan itu. Betul. Nah ini kan gini tuh Haji, terkait memang kan pelayanan ke masyarakat kan harapannya juga pasti dari pihaknya PDAM ya, Pemda Niki kan ada harapan untuk biar merata lah. Harapannya adalah masyarakat bisa merata menggunakan air, istilahnya air pump lah ya, kalau orang masyarakat kenalnya bukan, pump. Emang sebenarnya itu bukan harapan sebenarnya. Gimana itu? Wajib malah. Kan itu masih banyak itu yang pakai sumur bor, itu. Nah, Pediki, ini yang perlu jadi. Pertama, kita kan masih dan pasar tumbuh. Kita juga kan pengembangan pipa juga tumbuh sesuai dengan situasi di lapangan. Yang jadi pengalaman kita dulu Pak, yang pengalaman di Pulau Roti Pak, tahu Pak Roti? Tahu Pulau Roti. Nah, ke selatan itu kan siapa ada mengira ada penghuni di sana dulu? Karena daerah sepi, daerahnya boleh katakan seram Pak, boleh katakan begitu. Nah begitu ada 1-2 orang tumbuh di situ ada penghuni, kita petakan juga ke sana Pak, pasang pipa yang 2 in gitu Pak, ya untuk masyarakat lah bisa. Kita harus buat sumur bos di Pulau Singkep seperti itu, ya masuk ke daerah sana. Begitu 1 tahun berjalan, ternyata ada pengembang Pak, BTN. Developer masuk di situ Pak. Nah kita pelimpungan di situ. Loh, kemarin kita sudah ada pasang pipa Pak, kenapa terjadi lagi? Loh, dulu itu, hari kita begini, kita berinvestasi dengan angka kecil karena di sana kecil dulu. Begitu sekarang berkembang, investasi harus besar. Iya dong. Tapi kalau kita pasang pipa besar,
Iya kalau iya. Nah, ini kan jadi masalah juga di situ. Benar. Nah, akhirnya kita sesuai dengan perkembangan. Karena ini sudah berkembang di situ, kita harus tingkatkan pengembangan pipa juga di situ, sesuai dengan kebutuhan. Betul. Oke, kita pasang 4 inci, mungkin 4 inci lah. Itu pun sekarang akhirnya juga ada pengurangan. Ada kurang pipanya, kurang besar gitu loh. Nah, disitulah dilema kita. Apa langkah-langkah yang kita lakukan di situ adalah, nah, di sini ada sistem jadi Pak, sistem harus kita membuat sounding block. Dulu kan kita ngering pipanya. Ngering pipanya. Nah, kalau ngering pipa di mana rendah ke sana larinya kan. Sekarang kan harus dibuatkan blok sistem dia. DMA. Nah, DMA inilah begitu Denpasar ini berkembang seperti ini, harus mau tidak mau, suka tidak suka, DMA itu harus ada. DMA. Ya, blok sistem. Blok sistemnya nih kan. Ya, blok sistem itu kan. Oh, DMA pengalirannya darah ini. Konsumen jumlahnya 2.500 gitu. Ini blok dia Pak, kunci dari situ. Kayak gardu loh kalau bisa. Kayak PLN kayak gardu dia. Nah, ini yang baru kita bangun. Akhirnya nah ini itu yang kita bangun dan itu tidak murah Pak biayanya. Iya. Ya, kalau membangun DMA seperti apa yang kemarin kita kaji dengan Korea itu 600 miliar Pak. 600 miliar. Ya. Untuk satu DMA nih kan? Nah, semua 114 DMA, 18 DMA dibangun biayanya sekian. Nah, kaget juga kan? Karena di situ satu DMA itu sampai biayanya sampai miliaran juga. Satu DMA. Karena di situ ada pipa harus diganti. Kalau DMA tidak ganti pipa masalah juga. Karena di perjalanan ada bocor. Gitu Pak. Begitu kita kalau bicara bagaimana NRW kehilangan air, salah satunya itu yang menjadi delik di Denpasar. Salah satunya harus pipanya, beberapa pipa harus diganti. Beberapa loh, bukan semua. Karena pipa yang sudah berumur itu pipa AC yang sudah memang tidak layak dipakai. Karena kemampuan kita tidak bisa memperbaiki, dan itu harus diganti semestinya. Pipa AC. Dan bubur pipa salah satunya tadi. Dua, harus ditata lagi, kita ulang infrastruktur itu tadi. Oh, pipanya kedalaman ini sebenarnya sekarang harus di minimal normalnya 1,5 meter, 150 1 meter sampai 150. Itu tergantung ya, sampai 1 meter sampai 150 itu kalau dalam pipa sebenarnya untuk memudahkan maintenance, perawatan. Kos yang keluar yang terkait dengan biaya kebocor itu di situ yang tinggi. Karena pipanya sudah kayak sumur dari bawah dia. Ini yang perlu nanti kita dengan di manajemen untuk memahami itu. Di satu sisi kalau kita bicara infrastruktur lagi untuk pekerjaan pipanya itu, Kota Denpasar udah penuh Pak. Nggak bisa kita kerja siang, harus kerjanya malam. Benar sih. Ya, kerjanya malam loh. Siang itu kan padat. Kerja malam kan. Benar. Kalau kerja malam 2 kali lipat loh kos ya, biaya yang timbul kan. Nggak bisa, karena dia tuh sedang tidurnya kita suruh kerja dia. Ini tenaganya mahal. Benar. Ya kan, makanya disitulah biaya. Kalau kita bicara 1 kali itu biayanya sampai 20 juta, boleh katakan begitu berapa. Jangan lihat kosnya, kerjanya dilihat dulu. Malam itu, siapa suruh kerja? Siapa mau siap kerja malam? Orang dia kerja istirahat, betul. Ya kan. Disinilah mahalnya kita di biaya terkait dengan pekerjaan itu. Belum tenaga kita juga yang ngawasin pekerjaan itu. Nah, kalau rekanan sudah pastilah tanggung jawab dia kan. Di kita di pengawasan. Kalau terus begadang malam, dampaknya apa? Benar sih. Kesehatan itu perlu dijaga. Itu mahal. Benar tuh. Nah, besok juga harus dia kerja. Ya, walaupun kita punya shift, boleh katakan 3 shift bekerja, siang, sore, malam. Tapi yang namanya pekerjaan kalau rutin seperti itu kan jadi masalah juga. Bukan kalau kerja siang kan masih aman. Dampak panjangnya juga. Kalau kita bicara perubahan udara malam itu kita harus istirahat, tidur, bergadang. Betul. Jadi masalah. 3 hari sekali kita sudah bergadang, 3 hari itu harus bergadang ya. 3 hari bergadang terus dia.
yang matahari lah gitu kan. Ya, iki yang masyarakat harus paham gitu ya. Tadi balik semua ini banyak. Tidak mudah, Pak. Saya yakin tidak mudah. Saya bukan apa-apa. Saya sudah 30 tahun lah bekerja di lapangan. Dia mulai dari 18 mungkin 20 sekian tahun lah. Sampai saat ini masih belum paham banget terkait dengan air minum. Belum paham, Pak. Langkahnya apa yang belum kita bicara aturan. Belum kita bicara kebijakan salah ini. Tujuannya nggak jauh beda. Kita bagaimana masyarakat dapat air secepatnya dan kontinu pelayanan. Jadi kita harus lihat aturan dulu. Di mana kebijakan kita lakukan. Memaksimalkan pelayanan itu prioritas utamanya. Tuntutan itu, Pak. Tuntutan itu tentunya kita harus utamakan. Kebijakan Pak Wali terkait dengan apa yang menjadi tuntutan pelayanan masyarakat, salah satu kontinuitas itu. Ini kan Pak Wali menginstruksikan seperti itu. Tingkatkan pelayanan, kontinuitaskan air minum, dan bagaimana karyawan yang sejahtera, bagaimana air itu sehat. Kan begitu. Air sehat, ya macam-macam. Tapi harus kita juga akan melihat di manajemen kita sendiri. Dasar kemampuan dan pendapat itu. Ini perlu. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Ternyata. Perlu sharing seperti ini kita. Karena juga. Saya juga jujur aja. Kadang-kadang kalau pam saya mati, saya juga suka. Kesal kan protes ya. Kesal. Disitulah kita harus mampu mengemban tugas itu. Benar-benar. Kalau kita bicara namanya posisi direktur gitu umpama. Nanti komunikasinya berbeda. Makanya saya sering dengan siapa masyarakat pelayan yang berdampak. Kalau emang ditelepon di kita, pasti saya layani dengan bagus. Kenapa? Ya saya pembantu, Pak. Pembantu beliau terkait khusus untuk air minum, bukan selaku pelayan masyarakat. Kita pelayan masyarakat. Dan harus ke 24 jam. 24 jam ya. Harus kewajiban itu sudah kewajiban kita lakukan itu. 24 jam siaga untuk menerima laporan ya. Telepon itu memang kalau malam siang itu ambil aja BA-nya siapa yang Tapi ada laporan yang langsung ke ATU ada ya? Ya banyak. Ya. Jadi memang kita share, Pak. Kita ada nomor telepon satu kita kasih. Share ada di web juga ya? Iya. Kita ada merubah nomor telepon dan itu tuh tidak boleh mati, Pak. Tidak boleh mati. Ya. Pokoknya ini standby 24 jam. Sedikit aja sudah masuk dia. Tunggu biar ada siapa yang nanti Ya kita kan nanti kalau sampai tidak terima telepon. Ini masalah loh. Berarti tidak sanggup, sumpahan ada di situ. Sumpahnya adalah siap melayani masyarakat. Kan begitu. 24 jam. 24 jam. Iya. Karena makanya shiftnya kita itu 24 jam. Makanya nanti Pak coba-coba di telepon jam 12 malam. Tunggu 5 menit 30 menit udah dah konsumen ada kita udah ada yang lihat langsung ditindaklanjuti ya. Siap. Dia minimal ngeh dulu di situ. Betul. Nah besoknya kalau emang enggak ada alat gitu besoknya baru kita lanjuti laporan itu. Itu yang terlaku. Artinya kita pedulilah dengan hal itu. 25 tahun itu perjalanan PDAM ini. Kedepannya nih gitu harapannya Atu sebagai dirut ya. Kedepannya untuk kinerja PDAM sendiri maupun Wenkan mungkin pesan-pesan kepada masyarakat kita tentang PDAM sendiri ini kayak apa tuh? Jangan luruskan dulu kenapa 25 tahun? Biar nanti miskomunikasi. Sebab umur pipa itu udah 50 tahun. Oh iya. Ya. Yang 50 tahun itu saat PDAM masih Badung. Oke, masih Badung ya. Sebelum Denpasar ini masih kan kita gabung, Badung semua. Badung dulu semua. Betul. Ada kota administratif, ada Kodia kan sekarang disahkan tahun 97. Kota Denpasar. Nah, kita 97 baru 0 gitu. Sekarang baru sesuai dengan 25 tahun itu. 25 ya, tahun 97. Kita dipisahkan oleh Badung. Warisan Badung lah kita terima. Yang 50 tahun, umur 50 tahun di 1 itu. Iya. Akhirnya
yang sudah di Kota Denpasar menjadi milik Kota Denpasar asetnya, tapi umur pipanya pipa tahun 71 itu. Nah, tentunya harapan ke depan seperti apa yang jadi urusi Pak Wali. Nah, kalau memang pipanya sekarang banyak yang masalah, bisa tidak dikerjasamakan. Ini Wali mengurusikan ada kerjasama percepatan penanganan masalah. Tentunya kalau memang kita bicara kemampuan, tentunya Kota Denpasar memerintah kita apalagi air minum kayaknya tidak bisa kita mengatasi masalah itu dengan secepatnya, kecuali melalui KPBU kerjasama ya. Betul. Nah, sampai saat ini kami kemarin sudah jajaki dari ke Jakarta dengan Kemendagri terkait dengan langkah-langkah untuk KPBU itu dari keuangan. Bappenas nih, Bappenas yang kemarin kumpul menyikapi kita, menerima kita di sana. Tentunya kita paparkan dulu masalah. Syukur alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita programkan ini pusat boleh katakan dari melalui PII infrastruktur Indonesia itu, dia yang mengawal terkait dengan apa langkah kita. Tujuan kita ke depan terkait dengan KPBU, apa masalahnya. Tentunya kita bicara NRW kehilangan air tanpa rekening ini yang 40% boleh katakan. Nah, disitulah kita merasa tidak punya tanggung jawab terkait manajemen sampai kehilangan ini yang tidak bisa ketemukan akibat dari apakah itu dari pipanya yang mungkin sudah berumur yang banyak bolongnya di bawah. Kedua, apakah di situ di konsumen ada yang tidak terbaca, boleh katakan ada konsumen gelap. Yang ketiga tentunya ada kalau pipa baru tentunya juga ada kualitas airnya akan lebih baik lagi ke depan. Ada kontinuitas mungkin nanti ke depan Denpasar ini banyaklah membuat penampungan air reservoir boleh katakan. Kalau reservoir sudah ada banyak reservoir, ini kan kayak lumbung air dia. Ya, lumbung air dia di bawah. Itu sebenarnya Kota Denpasar. Yang ketiga tentunya kami mengharap seperti kesempatan yang baik ini di konsumen terutama yang memang punya aktivitas rutin ya seperti jual nasi yang memang mementingkan air itu sangat banyak. Tentunya kami mengharap ada penampungan untuk kebutuhan 2 hari boleh katakan demikian. Ditampung benar, dia. Akhirnya kita itu juga kadang mungkin sampai 2 hari kayak gitu. Kalau emang ada kejadian di lingkungan itu kan bocor ini tidak bisa dihindari. Betul. Jadi pada saat ada kejadian bocoran sudah ada persediaan stok air dia, backupnya air. Benar. Bukan dalam arti kita sudah beli air, bukan di situ masalahnya. Kita mengantisipasi ada pipa pecah, itu ada bocor yang memang akan berdampak di pelanggan itu. Ini yang kami harapkan, bukannya kami tidak bisa melayani, tapi namanya di perjalanan. Pipa pecah itu siapa yang tahu? Siapa yang ngukur? Kan tahu kita. Ini kita antisipasi. Mohon begitu kalau pipa pecah di jalan pasti tutup produksi kita, stok. Kalau tutup yang berdampak lah di pelanggan. Kan begitu. Nah, ini kita berusaha malamnya bekerja 24 jam. Malamnya loh. Kalau siang tidak mungkin. Benar. Karena ya terkendala dengan aktivitas masyarakat. Padat ya. Kalau malam ada mengurangi lah. Kita sudah malam kerja 24 jam itu. Malam itu sudah selesai dia. Bagaimana bentuk sudah selesai. Kita siapkan ada yang menggalinya, pipanya berapa ini, kita sudah langsung ke gudang terima alam pipa stok barang. Akhirnya pada mungkin maksimal jam 4 itu sudah selesai deh. Dan sebenarnya kan tingkat kesulitan kalau kerja malam juga lebih tinggi. Ya makanya saya bilang tadi. Karena soal cahaya dan penerangan. Satu sisi kita memang penerangan kita harus bawa Pak. Genset kita bawa. Yang kedua mencari tenaga malam itu Pak. Mencari tenaga malam itu
Kalau orang dikasih upah standar, mungkin udah sering dah malam upahnya 2 kali lipat, itu pasti. Betul. Ini menjadi pertimbangan. Kalau lihat rupiah seperti yang ada di kan yang gede ya, malam loh. Ini yang keliru. Kalau standar apa-apa. Gitu. Kebanyakan begitu ya. Ya malam nih dari kerja dan pasar loh Pak. Ya. Kalau memang ukuran lain nggak tahu lah, bisa kerjanya siang. Kalau kita tuh apalagi induknya Pak seperti pecah dalam nangka, paling sering dalam nangka jadi berdelik itu kan pipa AC-nya yang bukan pipanya yang pecah, karetnya, karet penyambungnya ini kayak ringnya dulu. Kayak ring ya. Iya, kayak ring atau mungkin seal ya, seal seperti dia, seal seperti itu. Seal kan karet. Karet ya, betul. Pipanya kan beda dengan karet. Dia keras, dia udah lembut ya. Hancur atau rusak, bocor. Kalau seal ini kan bahan kimia dia muncul di situ. Ada waktunya dia harus kaku. Benar. Mati dia. Iya. Inilah tidak bisa fleksibel dia. Iya. Betul. Ya, karena wajar dia tidak bisa fleksibel. Kecepatan untuk mati itu lebih cepat karena air itu mengandung klor dia. Klor ini kan menyapu segalanya. Terus bahan kimia itu, karet itu kan, dia akan jadi kaku akibat dari air mengandung klor. Ya kan? Klor itu klorin itu bukan? Klorin itu. Kan gas klor itu kan. Gas klor ya. Ini kan berdampak juga. Benar. Tapi kalau dari situ udah sehat ya. Itu kan melemahkan kuman, gas klor. Logikanya kan di situ. Membunuh bakteri. Nah, makanya kenapa sering di Lanangka itu di hulu itu paling sering mati ya di situ. Karena karetnya itu lebih dulu dia kenal dengan klor yang keras. Boleh katakan klornya. Nah, kalau 4 kekeruhan itu dikasih klor keruh yang berdampak lah di situ. Dari klor itu sendiri. Akhirnya di hulu itu yang paling sering kena karetnya itu. Paling cepat rontok dia. Betul. Benar ya. Ya kan? Ya. Paling keras di sana. Paling di hulu kasih hari baru kita ke hilir. Di hilir pun juga akan dilihat berapa sih kandungannya masih. Klornya. Apalagi 2%, apalagi 1%. Akhirnya masih ringan dia di hilir. Makanya yang paling dominan adalah yang dekat-dekat pengolahan itu. Apalagi induknya, tekanan di sana. Jadi masalah. Wah, luar biasa. Ternyata memang ya inilah masyarakat kita harus paham. Ya saya sendiri juga jadi gimana ya, dulu saya sering protes kalau pumpnya mati. Sekarang saya begitu dengar ceritanya tuh ternyata begini dibalik semua ini. Dibalik ya, oke itulah, itu memang sudah merupakan tanggung jawab kita ya. Tapi kita harus pelajari juga. Laporan masyarakat. Menurun apa naik? Begitu juga kebocorannya menurun apa naik di daerah mana tertentu. Kalau turun berarti pelayanan kita itu sudah meningkat. Kalau naik, nah ini jadi masalah loh usaha daerahnya. Nah, makanya sekarang kita lihat barometernya kita pakai seperti itu. Keluhan dari masyarakat. Keluhan masyarakat itu turun indeks keluhannya. Berapa sih kita dapat tangani? Berapa sih yang masih? Berapa sih yang? Nah, ya sampai saat ini belum sih menurun lah intinya. Tapi keluhan pasti ada. Keluhan terkait dengan tidak dapat air, keluhan terkait itu pasti ada. Namanya pelayan Pak. Kita pelayan 90.000 loh. Gila. Kan begitu. Dengan keterbatasan kita miliki, boleh katakan menurut. Kan begitu. Termasuk juga yang lain-lain komunikasi kita proaktif. Dan bisa dengan makanya kami ya bersyukur juga. Nah, kita bersyukur di sini. Karena komunikasi kita dengan dewan-dewan yang terhormat boleh katakan di mana kita punya teman dewan itu paling sering yang kita ajak untuk kondisi di lapangan, termasuk dengan lurah, camat, kardus paling sering memberikan masukan, melaporkan bahwa di sini ada bocor, ini kami perlukan, termasuk sebenarnya Pak begini Pak lah, kalau namanya kecepatan penanganan masalah kebocoran terkait itu akan berdampak di positif di masyarakat. Positif kedua, nanti kalau emang semua rungu, semua peduli, termasuk pelanggan, melaporkan musik pencurian, melaporkan terkait dengan
kebocoran yang berdampak di konsumen, itu konsumen nanti akan dapat bonus juga, meringankan biayanya dia. Dalam arti gini, sebab ini kan sekarang segala biaya yang timbul akibat dari tarif itu ulahnya kita juga dipermudah terkait dengan kehilangan, ulahnya juga di konsumen. Semua apa? Makanya di perusahaan tidak boleh kita individu berpikir, kita harus berpikir secara menyeluruh manajemen. Betul. Ya boleh katakan teamwork lah, teamwork di PDAM-nya sendiri, di Perumdanya, teamworknya di masyarakat, peduli dengan air itu sendiri. Ya, di samping memang kalau kita jangan air itu disia-siakan, yang akan berdampak juga dengan lingkungan kan begitu Pak. Jangan air itu dibuang begitu saja, yang berdampak juga di masyarakat itu sendiri. Peran serta masyarakat. Air sangat diperlukan, makanya saya bilang api itu tidak boleh mati, harus continue dia. Ya. Kayak dokter kandungan itu Haji. Harus standby 24 jam. Ya, itu pun sebenarnya Pak. Kalau kita sadari, ya anggap kita namanya boleh katakan suami istri lah. Iya benar. Ini akan mengganggu satu persen, maka saya pisah. Tidurnya sebelahan gini. Oh gitu. Biar terganggu dia. Kalau kita tuh nanti malam ditelepon terganggu. Iya, terganggu juga. Jadi masalah ini. Ya tidurnya pisahan itu. Ya, itu memang harus begitu. Kita harus berpikir itu kalau kita sudah merupakan tanggung jawab. Betul. 24 jam itu malam itu menjadi kita komunikasi itu bisa lancar karena kering itu nanti terganggu ini. Benar. Di satu sisi paginya nanti kalau terganggu malamnya dia besoknya kan ke dapur susah juga kan. Iya. Besoknya nggak ada buatin sarapan. Kosong menjawabkan. Ya logikanya di situ. Iya. Karena kita bicara pelayanan. Betul. Ya maksudnya satu harus istri keluarga itu maklum dengan kondisi kita. Betul. Karena kita betul fight untuk bagaimana membangun perusahaan itu pelayanan rumah. Betul. Apa yang menjadi tantangan Pak Wali Kota. Kita bisa ringankan, bukan kalau mencari sih enggak, saya ada sanggup, tapi karena berusaha semaksimal mungkin melayani masyarakat Kota Pasar dengan air yang kontinuitas. Salah satu kita harus berpikir malamnya itu Pak. Malamnya harus berpikir juga. Bakal jam 3 itu apa yang kita buat di HP dimasukkan dia tidur. Harus membuat keputusan hari itu juga untuk penanganan semua segala macam. Selalu malam itu menjadi hayalan kita. Jam 3 pagi itu udah masuk, udah pikir-pikir apa yang pikir. Ya untuk mempertahankan itu. Lalu kalau nggak itu nanti kacau dia. Perusahaan itu. Apalagi air tuh. Iya, benar. Kembali lagi untuk memaksimalkan pelayanan ke masyarakat. Nah, itulah itu merupakan tantangan kita di pulau. Kalau air mati dalam 1 hari, jangan 1 hari, pagi aja dah. 1 jam aja ngaruh. 1 jam 2 jam itu, lamar kerja lo. Lamar kerja orang mau mandi. Apalagi yang lagi mandi itu, mati air. Air matinya sudah sajang lagi. Aduh, makasih banyak nih kita sudah mampir ke GG Podcast. Atunya sebenarnya sudah sering nih ke sini ke Gentleman Podcast. Kalau memang untuk ngopi-ngopi oke. Cuma baru sekarang nih sempat ke podcast ke GG Podcast. Terus sekali lagi dari kami mengucapkan dirgahayu untuk Perumda Air Minum Tirta Sewaka Dharma masa yang ke-25 sukses selalu. Pokoknya tetap eksis dan tetap selalu meningkatkan pelayanan ke masyarakat. Harus semangat. Ya itu atunya juga sehat-sehat terus tuh. Mudah-mudahan nih. Karena masih butuh atu nih. Lagi untuk urusan air nih. Ya lagi 2 tahun aja lah. Iya, lagi 2 tahun. Mudah-mudahan selamat ya. Mudah jalan nanti ke depan siapa nanti penerusnya. Tentunya kami akan selalu mengingatkan. Benar sih. Pelayanan itu bagi kami apalagi air minum ya butuh vital untuk kita semua. Penting itu sangat-sangat penting. Makanya nanti ke depan siapapun itu nanti harus dia punya mental orientasi pelayanan. Itu intinya apa yang sudah dilakukan Atu untuk penerus berikutnya minimal melakukan hal yang sama. Tentunya lah harus lebih baik Pak. Harus lebih baik kita. Itu wajib. Semangat lebih tinggi juga. Harus lebih baik ya kan. Benar. Ya, jangan sampai menonton. Kami tidak bisa menonton. Harus ada ide-ide dan program-program lagi. Harus berani. Betul. Ya, emang harus begitu. Oke. Kalau udah tidak perusahaan Pak. Oke, siap. Siap tuh, makasih banyak tuh. Mungkin nanti kita ke depannya bisa ada kesempatan lagi. Jadi ini bukan yang terakhir tuh. Mudah-mudahan ada kesempatan lain. Siap.
Mudah-mudahan nanti Atu juga berkenan datang ke sini. Siap. Itu oke. Dan makasih juga buat operator baru kita hari ini, Belipong. Belipong ini jangan lihat dia operatornya loh. Ternyata dia adalah ketua STT Tunas Muda Sidokarya. Ini agak sedikit nyeleneh ini Gigi Podcast. Ketua STT-nya kita jadi operator. Betul. Nah, ini kan inovasi, Pak. Inovasi, betul. STT itu harus berbuat ke depan. Betul. Salah satunya lingkungan itu. Betul. Melangkah ke arah itu. Siapa tahu bisa membangun kerjasama. Gogohnya juara tuh. Iya. Udah ada di podcast kita yang di episode sebelumnya. Mantap. Makasih banyak Belipong. Ke kamera tengah Belipong. Oke. Untuk semua tahun GG Media, makasih banyak udah nonton YouTube kita, podcast GG Podcast. Kita akan ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di channel YouTube GG Media Bali. Follow juga Instagram kita di GG Media Bali. Oke? Sampai ketemu lagi. Bye-bye.